Shalom warga kerajaan dimanapun kita berada, senang kita kembali berjumpa dalam program ini. Dan saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik dan dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Nah saudara, kalau kita melihat kejadian hari-hari ini, apa yang terjadi di dunia ini, banyak hal yang sebetulnya yang terjadi itu di luar daripada akal pemikiran kita. Contoh, beberapa tahun yang lalu kita memasuki masa era pandemi. Nggak ada yang menyangka sebelumnya, tapi saudara, hal-hal ini menghadapi setiap kita, memaksa kita harus ada perubahan dari gaya hidup kita. Yang biasanya kita nggak pakai masker, sekarang pakai masker kemana-mana saudara. Nah saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang yang menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya dan mereka tidak siap. Banyak di antara mereka yang akhirnya mengambil jalan pintas. Saudara, jalan pintas apa? Banyak hal yang tidak baik yang mereka ambil. Dan salah satunya mereka, waktu mereka tidak tahan dengan tekanan, dengan proses hidup yang mereka alami, mereka ngambil jalan pintas dan mereka banyak yang bunuh diri. Saudara, itu dimulai dari keputusasaan dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya ada salah satu tokoh Presiden Amerika yang ke-16. Dia pernah membuat sebuah statement seperti ini, saudara terkasih dalam Tuhan. Dia katakan, saya melakukan yang terbaik, yang saya tahu, yang terbaik, yang saya mampu. Dan saya tetap melakukan terus seperti itu. Saudara, statementnya ini membuat kita mengerti bahwa dia adalah orang yang pantang menyerah. Dia orang yang betul-betul mau fight dengan apapun yang dia hadapi. Dan kalau saudara membaca dan atau mencari dari data-data yang ada bagaimana kehidupannya, saudara, kita akan mendapati saudara bahwa dia berkali-kali pernah gagal dalam bisnisnya. Berkali-kali dia pernah kalah dalam pemilihan anggota legislatif. Berkali-kali dia mengalami penolakan. Berkali-kali dia juga kalah dalam pemilihan kongres. Saudara, ternyata saudara dia terus maju, dia terus maju, dia terus maju. Dia nggak melihat kekalahan itu sebagai kekalahan. Tapi saya percaya orang yang akan menang melihat sesuatu kegagalan itu sebagai batu lompatan untuk sesuatu yang akan mereka raih sesuai dengan impian mereka. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi statement dari Abraham Lincoln. Dia coba meraih apa yang menjadi mimpinya. Dan saudara tahu pada tahun 1860, saudara terkasih dalam Tuhan, dunia tercengang, dia betul-betul dinobatkan menjadi Presiden United States of America yang ke-16. Wow, saudara, sesuatu hal yang hebat, sesuatu hal yang besar, saudara. Ya, dan dia bisa raih mimpinya itu. Dan saya percaya kalau pada saat dia mengalami banyak sekali kegagalan sebelum-sebelumnya dan dia berkata, saya nyerah, saya nggak sanggup. Dia bilang, saya bukan jalan hidup saya di situ. Saya percaya dia nggak akan pernah meraih posisi duduk sebagai Presiden Amerika ke-16. Tapi pada saat dia jatuh bangun, dia kalah, dia mengalami ketertolakan dan lain sebagainya. Dia terus maju, dia nggak pernah putus asa. Maka akhirnya dunia mengakui bahwa dia sebagai presiden yang besar, presiden yang hebat daripada United States of America. Nah, oleh sebab itu saudara, mungkin hari-hari ini saudara banyak yang mengalami sedang ada keputusasaan dalam hidup saudara. Banyak pergumulan, banyak hal yang saudara hadapi. Dan seakan-akan saudara berkata, saya nggak sanggup lagi, saya udah nggak kuat. Saudara nggak boleh putus asa melalui firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban untuk saudara bisa hidup berkemenangan dari apapun proses pergumulan hidup saudara. Mari saya mengajak saudara melihat dari kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Saya ulang sekali lagi, 2 Tawarik pasal yang ke-5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, untuk kita melawan keputusasaan yang datang dalam hidup kita, kita harus pegang ayat kebenaran firman Tuhan ini supaya hidup kita berkemenangan, saudara. Ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita cara-cara untuk kita bisa melewati semuanya itu. Yang pertama dikatakan hati dan mental kita harus kuat. So,
apapun juga jangan gampang menyerah. Orang yang punya hati dan mental yang kuat, dia nggak akan gampang menyerah, saudara. Oleh sebab itu, mari kita perkuat hati kita dalam mengiring Tuhan. Kita perkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita perkuat mental kita bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan yang besar yang akan Tuhan nyatakan atas saudara. Ya, jadi saya percaya bahwa putus asaan tidak akan mengakhiri hidup saudara, tapi rencana Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Yang kedua yang saya ingin sampaikan dari 2 Tawarik ini, apa ayat Tawarik ini katakan? Kita untuk tidak putus asa, kita harus hidup tetap bersemangat. Haleluya. Dimanapun saudara berada, katakan sama-sama semangat. Haleluya. Kita harus semangat, saudara. Hidup tanpa semangat itu bukan hidup, saudara. Orang yang hidup pasti harus bersemangat, harus bergairah. Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Oleh sebab itu, kegagalan kemarin belum berarti hari ini pun kita akan gagal. Asal kita mengandalkan Tuhan dan kita bersemangat. Ya, waktu kita bersemangat, saya percaya ada hal-hal besar yang akan Tuhan percayakan buat saudara dan saya. Dan yang terakhir dari kitab 2 Tawarik ini, apa yang kita belajar dari firman Tuhan ini? Saudara terkasih dalam Tuhan, dikatakan yang terakhir, karena ada upah bagi usahamu. Ini bicara, lihat hasilnya nanti karena tidak ada yang sia-sia. Jadi waktu saudara menghadapi tekanan, saudara jangan putus asa, tapi saudara harus lihat bahwa apa yang saudara kerjakan asal sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti golnya akan indah. Oleh sebab itu, lihat golnya nanti. Kalau saudara hari sedang mengalami proses, anggaplah kalau saudara sedang menulis sebuah skenario di kertas, itu baru koma, belum titik, saudara. Jadi lanjutkan hidup ini, saudara terkasih dalam Tuhan, sampai nanti titiknya Tuhan yang buat dalam skenario hidup saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan rancangan yang sempurna, rancangan yang terbaik. Oleh sebab itu, dari 3 hal ini kita pegang. Hari ini saya pingin kita semua tidak ada lagi menjadi warga kerajaan yang sedang berputus asa. Karena kita punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya atas segala pergumulan kita semua. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, apapun pergumulan kami, kalau di antara kami sedang ada yang putus asa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan yang baru, Engkau memberikan kemurahan dan kasih-Mu dicurahkan, dan kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau menjawab segala pergumulan, Engkau memberikan kemenangan buat anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya rencana-Mu dahsyat buat kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.